Nah, sebetulnya kita sebelum kita menginjak kepada pembicaraan mengenai pengiriman arca Amoghapasya, kita melihat sebelumnya Kertanegara ini membuat satu prasasti yang isinya tentang penyatuan Nusantara. Ini prasasti dikatakan prasasti Camugi, dipahatkan di bagian belakang arca Camugi. Ini ditemukan di daerah Jawa Timur, di Trawulan. Ini arca ini disimpan di Trawulan. Ini menyebutkan tentang penaklukan atau penyatuan pulau-pulau Dwipantara. Artinya Dwipantara sama dengan Nusantara yang kurang lebih adanya di wilayah sebelah barat Nusantara. Kenapa Kertanegara mau melakukan ini? Dia sebagai penganut ajaran Tantrayana, kemudian yang mau menyerang Kertanegara itu, mau menyerang Majapahit, Singosari itu adalah tentara Mongol, di mana dia juga menganut ajaran Tantrayana, Budoekan. Kalau dia bisa memperluas cakrawala mandalanya, kenapa saya tidak? Maka itu dia melakukan perluasan cakrawala mandalanya itu ke luar Pulau Jawa. Nah, ini ada arcanya. Prasasti yang menyebutkan tentang pengiriman arca ini itu dituliskan di bagian lapiknya. Saya tidak tahu dari mana menuliskannya ini, apakah dari sini atau dari depan atau dari samping. Tapi yang jelas ini di keempat sisinya itu dituliskan prasasti tentang pengiriman arca ini. Beberapa buku menyebutkan prasasti ini dituliskan pada 3 sisi, sisi samping kiri, depan, samping kanan. Dituliskan begitu. Tapi sesungguhnya ini ada 4 sisi, ditulis pada 4 sisi. Juga di belakangnya. Di belakangnya itu hanya satu baris, bagian baris paling bawah di belakangnya. Nah, prasasti lainnya, karena saya buta huruf, nggak bisa baca huruf ini juga ditulis di sini di bagian kaki. Saya juga heran, kenapa para epigraf dulu luput dari pembacaan ini, atau karena tidak sulit untuk dibacanya, jadi tidak usah dibaca. Tapi anehnya, kok tidak disebutkan bahwa prasasti juga dituliskan di sini. Nah, karena belum dibaca dan saya buta huruf, saya nggak tahu prasasti ini yang mengeluarkan siapa, kemudian dikeluarkan pada tahun berapa, apalagi maksud dari penulisan prasasti ini, saya tidak tahu. Tapi yang di belakangnya, di bagian punggungnya, itu dituliskan prasasti. Siapa yang menulis? Itu Aditya Warman. Berangkat tahun 1347 Masehi. Di bagian belakangnya. Nah, ini dia prasasti Dharmasraya. Kita sebutkan prasasti Dharmasraya, bukan prasasti Amoghapasya. Karena kalau menyebutkan prasasti Amoghapasya adalah prasasti yang dipahatkan di belakang arca Amoghapasya tadi. Ini disebutkan prasasti Dharmasraya karena di sini menyebutkan tentang pengiriman arca kepada ke Dharmasraya, ke Maharaja yang ada di Dharmasraya oleh beberapa orang utusan dari Kertanegara. Arca Bhairawa yang ditemukan di Padangpoco, di daerah Gunung Batanghari. Nah, lebih lagi kemarin Ibu Haryani sudah menjelaskan, juga Pak Yunus menjelaskan adanya mantra-mantra wajra di Candi Kumpung, juga Manggala Puja di Candi Kumpung. Ini lebih meyakinkan kepada kita bahwa Muara Jambi khususnya dan Batanghari pada umumnya itu sudah menganut tantra di sini. Di sini mungkin sudah ada pada sekitar abad 9, karena ini ada di dalam bagian dasar dari Candi Kumpung yang pertama. Saya melihat dari irisan di Candi Kumpung, jadi lapisan-lapisan yang ada di Candi Kumpung,
itu ada tiga tahap pembangunan. Tapi menurut Ibu Haryani itu ada 2 tahap pembangunan. Saya melihatnya ada 3 ketika terjadi dikupas untuk keperluan pemugaran. Nah, yang ini, keripik ini, mangkok emas ini dengan isiannya itu ada rangkaian kertas emas bertulisan, kemudian batu-batu permata, kemudian ada juga bunga helai bunga padma dari emas. Ini ditemukan di sumuran bagian pertama dari Candi Gubung Gali. Nah, itu tadi yang ke arah ke tantrisnya. Kita lihat ada Dhyani Bodhisattva di sini. Ini level kedua setelah Dhyani Buddha yang jumlahnya ada 5. Di sini ada Padmapani yang ditemukan di Kerinci. Ini Avalokitesvara yang ditemukan di Rantau. Kemarin itu yang Pak Yunus sebutkan ada bagian kain yang bergambar kepala harimau, ini ada di sini. Arca ini kalau dilihat secara keseluruhan bagian mahkotanya ini juga bagian kainnya ini yang berlipat-lipat, ini mengindikasikan bahwa arca ini berlambang Sailendra yang berkembang pada sekitar abad ke-8 ke-9 Masehi. Begitu juga arca ini. Ini arcanya mahkotanya, mahkota jata mahkota, yaitu mahkota yang dibuat dari piringan rambut. Kemudian kainnya ini juga berlambang Sailendra. Dikatakan bahwa arca ini arca Padmapani karena dia memegang bunga padma di sini. Nah, ini arca-arca Dhyani Bodhisattva yang ditemukan di sepanjang Batanghari. Ini semua arca. Ini dari emas, ini juga dari emas, ini dari perunggu. Ini bukan emas keseluruhan, tapi yang dilapis dengan emas. Perunggu yang dilapis dengan emas. Ini yang saya katakan berlambang Pala akhir abad ke-11, arca Avalokitesvara, karena di sini ada relung yang isinya semua mungkin berisi arca Buddha Amitabha di relungnya ini. Kalau dilihat dari lipatan-lipatan kainnya, ini berlambang Pala yang berkembang pada sekitar abad ke-11 Masehi. Kita mungkin bisa terkecoh dengan arca di Palaksmi yang ditemukan di daerah hilir Batanghari. Arca itu lipatan-lipatan kainnya lebih menonjol dan mukanya itu lebih kasar dibandingkan dengan ini. Kalau yang dari hilirnya Batanghari itu dari berlambang Amir. Kalau dilihat dari kainnya yang ada di sana, saya sih tidak masukkan di sini.